Halo Sobat Story, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini aku bakalan nyeritain alur film It's Okay to Not Be Okay yang diperankan oleh si cantik So Ye Ji dan si ganteng Kim So Yoon. So Ye Ji berperan sebagai penulis dongeng anak yang terkenal yang bernama Ko Moon Young. Sedangkan Kim So Yoon berperan sebagai seorang perawat di rumah sakit jiwa bernama Mon Gang Tai. Dia juga punya kakak yang autis bernama Mon Sang Tai. Film ini mengisahkan tentang dua orang yang sama-sama punya masa lalu kelam dengan karakter berbeda. Si cewek cenderung garang dan kasar, udah kayak psikopat gitu. Sedangkan si cowok lebih pendiam dan selalu menahan diri. Penasaran kan dengan kisah mereka? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Dahulu kala ada seorang gadis cantik yang tinggal di kastil di tengah hutan. Gadis itu ngerasa kesepian. Dia berusaha berteman dengan orang-orang lain di luar kastil. Tapi sayangnya gak ada yang mau berteman sama dia. Itu semua karena dia dianggap sebagai monster. Karena kesel, dia ngelampiasin amarahnya ke hewan-hewan di sekelilingnya. Tapi kemudian gak sengaja dia nyelamatin seorang anak laki-laki. Sejak saat itu, si anak terus ngikutin gadis kecil itu. Sampai suatu hari, si gadis itu nunjukin sifat aslinya yang suka membunuh hewan-hewan. Si anak laki-laki itu langsung pergi. Kemudian ibu si gadis itu bilang kalau gak akan ada yang mau temenan sama dia karena dia adalah monster. Dan cerita itu adalah sedikit gambaran masa kecil mereka berdua. Siang itu Sang Tai yang merupakan kakaknya Gang Tai tiba-tiba teriak-teriak histeris dan gak karu-karuan di sekolah. Gara-gara itu, Gang Tai dipanggil guru-guru di sana. Para guru nyuruh Gang Tai untuk mindahin kakaknya ke sekolah luar biasa aja, karena kakaknya itu autis. Sang Tai merhatiin ekspresi wajah Gang Tai, dan menurutnya Gang Tai lagi marah. Rencananya mereka juga bakalan pindah rumah. Sedangkan di tempat lain, Munyong lagi makan di sebuah restoran. Tiba-tiba ada ibu dan anak yang ngefans sama Munyong. Anak itu bilang kalau Munyong mirip Tuan Putri karena cantik. Pas mau foto bareng, Munyong bisik-bisik sama si anak kecil itu. Kalau dongengnya Munyong itu tentang penyihir yang cantik, dia juga nyuruh si anak untuk jadi penyihir aja. Si anak langsung nangis dan lari ketakutan. Si ibu dan anak itu papasan sama CEO perusahaan penerbit buku dongengnya Munyong yang bernama Lee Sang In. Dia kesana buat ngasih tahu Munyong untuk datang ke acara pembacaan dongeng anak di salah satu rumah sakit jiwa. Munyong juga punya kebiasaan aneh. Dia sering tertarik sama benda-benda tajam. Dia bahkan suka pisau yang buat ngiris setik. Dan pisau itu dibawa pulang. Untuk nutupin kelakuan Munyong yang aneh, Sang In ngasih uang tutup mulut ke seorang pelayan. Karena pekerjaannya sebagai perawat di rumah sakit jiwa, Gang Tai harus ngadepin pasien-pasien gila yang tingkahnya aneh-aneh. Siang itu tiba-tiba ada orang baru yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara dia mau bunuh diri. Tapi anehnya, dia nggak mau mati sendirian. Sebelum mati, dia mau ngebunuh anaknya dulu. Tapi untungnya si anak muntahin racun yang dia kasih. Dalam perjalanan, Sang In dapat telepon dari Nam Juri yang seorang perawat rumah sakit jiwa. Karena Ko Dai Hwan yang merupakan ayahnya Munyong dirawat di sana dan akan dioperasi. Pihak rumah sakit butuh tanda tangan Munyong sebagai wali pasien. Tapi Munyong gak peduli karena bagi Munyong ayahnya itu udah mati. Karena pihak rumah sakit tahu kalau nggak ada yang peduli sama Daehwan, kepala perawat minta Nam Juri buat datengin Munyong dan minta tanda tangan langsung.
Gang Tai ngasih tahu kakaknya kalau di rumah sakit tempat dia kerja bakalan ada Munyong yang bakalan dongeng. Gang Tai juga janji bakalan mintain tanda tangan Munyong. Karena emang Sang Tai ngefan banget kan sama Munyong. 내가 좋아, 고문영이 좋아. Sang In nyariin Munyong karena acaranya udah mau dimulai. Ternyata Munyong lagi santuy ngerokok di kawasan dilarang merokok. Di situ Gang Tai negor. Dan dengan santainya, Munyong naruh bekas rokoknya di kopi Gang Tai. Acara pembacaan dongeng pun dimulai, tapi tiba-tiba acara di stop gara-gara ada salah satu pasien yang kabur. Pasien itu nyariin anaknya. Si pasien ini akhirnya ketemu anaknya. Dia langsung bawa anaknya ke tempat sepi karena dia mau bunuh anaknya. Habis itu dia mau bunuh diri. Munyong sempat lihat pasien ini sama anaknya dan Munyong nyusulin mereka. Munyong yang lihat tingkah pasien itu bilang kalau dia mau mati, mati aja sendiri. Gak perlu pakai acara mau matiin anaknya dulu. Munyong langsung mukul pasien itu pakai tasnya. Seketika semua isi tasnya berhamburan, termasuk juga pisau yang dia bawa dari restoran tadi. Si pasien berusaha ngambil pisau itu, Munyong berhasil nyegah. Tapi pasien itu kemudian jatuhin Munyong dan nyekik Munyong. Tapi anehnya Munyong malah nyuruh si pasien untuk nyekik lebih kenceng lagi dan seolah menikmatinya. Sayup-sayup, Munyong teringat masa kecilnya saat dia dicekik sama ayahnya. Anak si pasien ketakutan dan lari keluar. Untung aja ada Gang Tai yang ngehadang. Gang Tai masuk dan nangkep si pasien. Di situ Munyong langsung ambil pisau itu dan mau nusuk si pasien, tapi ternyata yang kena tusukannya malah Gang Tai. Munyong kemudian balut luka Gang Tai pakai kain. Dia juga beralasan cuma mau ngasih pelajaran buat pasien gila itu. Gara-gara ulah Munyong, Sang In harus muter otak supaya tragedi penusukan itu nggak jadi santapan media. Ya, seperti biasa, Sang In bakalan nawarin uang tutup mulut ataupun merayu dengan pesona Munyong. Gara-gara insiden itu, Gang Tai akhirnya dijadiin kambing hitam sama bosnya dan dikeluarin dari rumah sakit. Demi tanda tangan Munyong, 6 juri rela menempuh perjalanan 3 jam ke apartemen Munyong. Walau udah disamperin, Munyong tetap gak mau tanda tangan. Karena menurut Munyong, meskipun ayahnya masih hidup, tapi bagi Munyong, ayahnya udah mati. Sedangkan ibunya yang udah mati, dianggap masih hidup jiwanya. Munyong mau tanda tangan, asalkan juri mau tukeran orang tua sama Munyong. Walau cuma bercanda, tapi juri ngerasa kesel banget sama Munyong. Pulang dari rumah sakit, Gang Tai bareng sama sahabatnya Jaisu. Gang Tai curhat banyak hal sama Jaisu. Sangat disayangkan memang, Gang Tai dikeluarin gitu aja dari rumah sakit. Tapi mereka bertiga emang suka pindah-pindah rumah dan kerjaan. Karena Sang Tai takut sama kupu-kupu. Di tengah perjalanan, Gang Tai inget kalau dia lupa minta tanda tangan Munyong. Terpaksa Gang Tai sama Jaisu malsuin tanda tangan Munyong demi kakaknya. Tapi pas nyampe rumahnya Sang Tai tahu kalau itu tanda tangan palsu. Dia langsung marah dan masuk ke lemari. Untung aja Jaisu punya inisiatif pura-pura mau bakar buku-bukunya Sang Tai. Makanya Sang Tai mau keluar dari lemari. Saat itu juga Sang In ngubungin Gang Tai dan minta ketemuan di kantornya. Rencananya sih Sang In mau bungkam mulut Gang Tai pakai duit. Pasien rumah sakit jiwa yang waktu itu mau bunuh anaknya tiba-tiba mati dan polisi lagi nyari tahu penyebab kematiannya. Lagi-lagi Sang Tai mimpi buruk tentang kupu-kupu yang ngejar-ngejar dia dan mau ngebunuh dia. Gang Tai dan Jaisu juga ikutan bangun karena Sang Tai. Pagi-paginya, Gang Tai pergi ke kantornya Sang In, tapi waktu itu Sang In belum datang. Gang Tai nunggu di sebuah ruangan, karena ada dongeng baru yang mau terbit. Munyong pun datang ke kantor. Begitu dia masuk, semua pegawai langsung nyingkirin benda-benda tajam.
Tapi ada satu benda yang buat dia tertarik juga. Pas mau nemuin Sang In, dia ngeliat Gang Tae ada di sana. Dia pun langsung nyamperin. Begitu masuk, dia langsung nyinggung Gang Tae karena dia pikir Gang Tae mau minta uang tutup mulut. Tapi ternyata Gang Tae nggak mau uang tutup mulut ataupun seks. Konyolnya dia datang ke situ karena pengen ketemu Munyong. Dia pengen lihat matanya Munyong. Karena tatapan mata Munyong itu mirip sama seseorang yang dikenal sama Gang Tae di masa lalu. Orang itu adalah orang dengan karakter yang buruk, dengan tatapan yang dingin. Tapi anehnya Gang Tae suka sama gadis kecil itu. 좋아했어. Tapi pas mau nyatain perasaannya, si gadis nunjukin sifat buruknya yang suka membunuh hewan-hewan. Sehingga bikin Gang Tae kabur. Karena udah ketemu Munyong, Gang Tae pamit pulang. Tapi Sung Jae tiba-tiba bilang soal Gang Tae yang minta tanda tangan Munyong buat kakaknya. Munyong kemudian ngasih buku dongeng terbarunya yang berjudul Kisah Hidup Zombie. Dan di belakang buku tertulis kalau Munyong ngundang Sang Tae buat datang ke acara jumpa fans. 문영이가 오빠얌 기다린담. Di situ Sang Tae bakalan dapet tanda tangan Munyong sekaligus foto bersama. Sang In juga terus ngejar Gang Tae untuk kasih uang tutup mulut, tapi Gang Tae tetap nggak mau nerima. Munyong juga mulai tertarik sama Gang Tae dan dia juga nyuruh Sung Jae untuk nyari tahu soal Gang Tae secara diam-diam. Jangan sampai Sang In tahu soal ini. Kalau sampai Sang In tahu, dia bakalan ngerobek mulutnya Sung Jae. Setelah dapat undangan dari Munyong, Sang Tae seneng banget dan mulai nyiapin baju terbaiknya buat datang ke acara itu. 6 juri datang ke kedainya Jae-soo dan minum. Dia juga nanyain soal Gang Tae dan tempat kerjanya. Sebelum pulang, dia mampir ke tempat kerjanya Gang Tae karena dia juga tahu kalau Gang Tae mau pindah rumah lagi. Juri kemudian nawarin untuk kerja di rumah sakit jiwa tempat dia kerja. Namanya Rumah Sakit Jiwa Oke. Tepatnya ada di kota Sungjin, tempat masa kecilnya mereka. 여기저기 재개발돼서 시골 느낌도 별로 안 나요. Di situ Gang Tae keinget sama kejadian ibunya yang meninggal dibunuh. Dan saksi matanya saat itu cuma Sang Tae. Tapi karena Sang Tae menderita autis, jadi pas diinterogasi polisi yang dia ingat cuma kupu-kupu. Dia bahkan gak bisa ingat yang bunuh ibunya itu laki-laki atau perempuan. Mereka berdua bahkan kabur supaya bisa tetap bareng-bareng. Karena polisi dan pihak rumah sakit mau naruh Gang Tae di panti asuhan, sedangkan Sang Tae mau ditaruh di tempat rehabilitasi karena autis. Karena kenangan buruk itu, Gang Tae nggak mau ke Sungjin. Sebelum pulang, juri nawarin kalau Gang Tae mau ke Sungjin, akan lebih baik kalau nggak usah repot-repot nyari tempat tinggal, karena di rumah juri banyak kamar kosong. 거긴 안 가요. 왜요? Singkat cerita, Sang Tae sama Gang Tae pergi ke acara tanda tangan Munyong. Gang Tae berkali-kali ngubungin Jae-soo karena sebelumnya Gang Tae udah minta Jae-soo buat ikut juga. Tapi gara-gara mabuk semalam, Jae-soo teler. Walau udah berkali-kali ditelepon sama Gang Tae, dia tetap nggak bangun juga. Gang Tae akhirnya nemenin Sang Tae masuk dan tiba-tiba Jae-soo nelpon. Gang Tae pamit angkat telepon dulu, sedangkan Sang Tae nunggu antrian. Tapi tiba-tiba Sang Tae lihat anak kecil pakai kostum dinosaurus dan dia deketin anak itu. Dia juga ngomongin soal dinosaurus. Tapi bapaknya anak itu seolah nggak terima. Dia ngira kalau Sang Tae gila dan jambak rambut Sang Tae. Seketika Sang Tae langsung histeris. Gang Tae langsung lari dan nutupin kakaknya pakai jaket. Munyong tiba-tiba turun dan nyuruh bapak itu minta maaf sama dia. Soalnya gara-gara dia acara Munyong jadi kacau. Tapi bapak itu tetap ngeyel. Tanpa basa-basi lagi, Munyong langsung jambak rambut bapak itu. Dia bahkan ngatain istrinya bapak itu gila gara-gara belain Sang Tae. Setelah kejadian itu, Sang Tae ngurung diri di gudang. Awalnya Munyong mau maksain masuk gudang nyamperin Sang Tae, tapi nggak jadi karena kata Gang Tae kakaknya itu bakalan keluar sendiri kalau udah tenang. Munyong juga sempat godain Gang Tae dan buka topinya. Tapi nggak lama kemudian ada laki-laki tua yang bawa 2 kotak duit karena abis disuap sama Sang In.
Orang tua itu juga ngejek Munyong sama orang tuanya. Saat itu Munyong udah greget sama orang tua itu, tapi Gang Tae nyegah Munyong dengan megang tangannya. Abis itu Munyong ngejar si tua itu. Dia bilang udah bosan disogok pakai duit. Dia pengennya Munyong yang ngehibur dia. Dia selalu dapat sogokan gara-gara dia tahu seluk-beluk keluarga Munyong, dan Munyong menderita antisosial. Gak pakai lama, Munyong langsung bikin dia jatuh dari tangga. Munyong benar-benar emosi, tapi Gang Tae berusaha nenangin dia dengan metode butterfly hook. Abis itu Munyong minta Gang Tae untuk kerja sama dia, tapi Gang Tae nolak. Karena setiap kali pisah sama pasien, perawat bakalan bilang jangan sampai mereka ketemu lagi. Meskipun ditawarin gaji besar, Gang Tae tetap nolak. Gang Tae malah nyuruh Munyong menghindar saat mulai ada masalah atau orang yang bikin dia emosi. Tapi Munyong kemudian jawab kalau Gang Tae bukan menghindar, tapi dia kabur karena penakut. 도망치는 거겠지? 무서워서. Sang In marah besar sama Munyong gara-gara masalah yang dibuatnya kali ini. Dia juga bingung mau nyelesain masalah ini karena semua wartawan udah ngeliput kejadiannya kan. Sang Tae sedih karena gak dapet tanda tangan Munyong. Tapi akhirnya kembali ceria karena dikasih hadiah buku dinosaurus sama Gang Tae. Sampai rumah, Jesu udah nunggu di depan pintu. Dia minta maaf karena gak bisa nemenin mereka karena mabuk berat. Jesu juga mulai ngeluh dengan hidupnya yang gak jelas. Gang Tae nyuruh Jesu untuk berhenti ngikutin Gang Tae sama Sang Tae, tapi Jesu gak mau. Setelah dipikir-pikir lagi, mungkin selama ini mereka pindah-pindah rumah bukan karena Sang Tae atau kupu-kupu, tapi karena Gang Tae sendiri yang penakut. Dan ketika masalah datang, opsi paling gampang ya kabur. Gang Tae kemudian packing-packing buat pindahan lagi. Tapi kali ini dia mau pindah ke kota Sungjin, tempat kelahirannya dulu. Pas diajakin, Sang Tae juga setuju. Gang Tae juga langsung ngabarin 6 juri. Pagi-paginya Sung Jae ngirimin riwayat hidup Gang Tae. Dari situ Munyong tahu soal Gang Tae. Munyong langsung cus pergi ke kota Sungjin. Munyong juga semakin yakin kalau Gang Tae itu anak laki-laki yang dulu suka sama Munyong. Sedangkan Sang In lagi dilanda kepedihan gara-gara video kekerasan yang dilakuin Munyong dan kata-kata kasarnya pas sesi acara tanda tangan waktu itu. Gara-gara itu kejelekan-kejelekan Munyong juga jadi kebongkar semua. Akibatnya novel terbarunya udah gak boleh dicetak lagi. Bahkan novel-novelnya yang lain juga diboikot. Apalagi Munyong gak tahu kemana dan gak bisa dihubungin. Sang In mau bunuh diri, tapi kemudian Sung Jae ngasih tahu soal biodata Gang Tae yang dia kirim ke Munyong. Sang In jadi semakin kesel sama Sung Jae. Gang Tae akhirnya nerima tawaran juri untuk kerja di rumah sakit jiwa Oke. Siang itu tiba-tiba hujan dan semua pasien masuk. Lampu lobi juga banyak yang mati. Munyong juga tahu kalau Gang Tae kerja di rumah sakit jiwa Oke. Siang itu Munyong datang ke rumah sakit jiwa tempat Gang Tae kerja. Dan Gang Tae bener-bener gak habis pikir dengan apa yang dilakuin Munyong. Gang Tae langsung nyuruh Munyong untuk pergi dari situ. Tapi Munyong gak mau. Dia malah belak-belakan sama Gang Tae kalau dia tuh tertarik sama Gang Tae. Munyong bahkan terobsesi untuk milikin Gang Tae. Tapi anehnya dia nganggep Gang Tae itu kayak barang, kayak semacam tas ataupun mobil yang kalau dia pengen itu harus dimilikin. Dan apapun yang terjadi, dia nggak bakalan nyerah gitu aja untuk ngejar Gang Tae. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba kepala perawat dateng. Kepala perawat minta Munyong untuk nemuin direktur rumah sakit sebagai wali pasien. Karena emang ayahnya Munyong dirawat di situ. Munyong pun langsung nemuin direktur. Dan direktur jelasin tentang keadaan ayahnya Munyong. Tapi Munyong seolah gak peduli gitu sama ayahnya. 사람들이랑 비슷하네. 굿이라도 한판 해야 되나? Direktur juga ngasih resep khusus buat ayahnya Munyong. Tapi resep itu bukan berupa obat. Tapi resep itu adalah kelas kelompok untuk belajar seni, memasak, atau yang lainnya.
Direktur bahkan minta Munyong untuk ngajar di kelas seni karena emang dia penulis kan. Dan direktur juga ngajuin syarat supaya Munyong ngajakin ayahnya jalan-jalan selama 30 menit. Pas keluar dari ruangan itu, Munyong langsung nyobek selebaran itu. Di situ direktur tahu kalau Munyong itu anak yang liar. Tapi direktur yakin Munyong datang ke situ punya tujuan tertentu dan dia benar-benar mengejar itu. Habis itu Munyong tiba-tiba masuk ke dalam ruangan staf yang ternyata di situ ada Gang Tai yang lagi ganti baju. Munyong pun langsung terkagum-kagum ngelihat perut Gang Tai yang kotak-kotak. Tapi karena ngerasa malu ada Munyong, Gang Tai pun ngusir Munyong. Dan pas mereka berdua di depan pintu, tiba-tiba ada juri yang ngeliatin mereka berdua. Dan juga ada perawat-perawat yang lain. Karena penasaran, juri kemudian tanya gimana bisa Munyong kenal sama Gang Tai. Karena bingung mau jelasinnya, Munyong cuma bilang kalau setiap pertemuan mereka itu selalu dramatis dan menyerempet maut. Selesai ganti baju, Gang Tai langsung mau pulang. Tapi pas di depan rumah sakit, Munyong ngehampirin dia dan ngajakin dia untuk makan. Tapi Gang Tai nggak mau dan malah kayak sok jual mahal gitu. Gara-gara sikapnya Gang Tai, Munyong jadi semakin penasaran sama Gang Tai. Dan untuk kali ini, Munyong bakalan biarin Gang Tai pergi. Tapi lain kali, Munyong mungkin bakalan nyulik dia. Munyong kemudian pergi menempuh perjalanan panjang dan ngelewatin hutan-hutan. Ternyata dia pergi ke kastel terkutuk, yaitu kastel di tengah hutan yang dibangun sama keluarganya Munyong. Tanpa rasa takut, Munyong masuk ke dalam kastel itu dan bahkan tidur di situ. Munyong juga sempat ngeluarin barang yang dia ambil dari ruangan direktur di rumah sakit tadi. Sedangkan Gang Tai tinggal di rumah juri. Sekarang ini dia lagi makan bersama sama juri, ibunya, Sang Tai dan juga Jeso. Dan di situ ibunya juri juga kelihatan banget kalau dia juga suka sama Gang Tai dan pengen Gang Tai jadi mantunya. Gara-gara tidur di kastel mengerikan itu, Munyong akhirnya mimpi buruk. Entah kenapa dia selalu mimpi buruk tentang ibunya. Bangun dari mimpi, dia benar-benar ketakutan. Tapi kemudian dia ingat sama omongan Gang Tai yang bilang kalau di saat dia ketakutan atau benar-benar gak bisa mengendalikan diri, dia bisa melakukan teknik butterfly yang bisa nenangin dia. Seketika Munyong pun langsung ngikutin apa yang diajarin sama Gang Tai. Munyong juga langsung ngerasain kehadiran Gang Tai di situ. Rumah sakit jiwa Ok tiba-tiba kedatangan pasien baru yang namanya Kwon Gi-do. Dia ini adalah anak anggota Dewan Daerah. Sang In yang sekarang ini ada di Seoul benar-benar bingung dengan semua yang terjadi. Gara-gara kejadian waktu itu, Munyong benar-benar diboikot. Bahkan buku-bukunya juga dilarang penjualannya. Dia nelpon Munyong dan berusaha ngebujuk Munyong supaya balik lagi ke Seoul. Dia juga minta Munyong untuk pura-pura nangis di depan wartawan. Dia bahkan udah bikin naskahnya. Tapi kemudian Munyong punya ide. Munyong bakalan menggunakan ayahnya sebagai alasan di media. Dia mau menyebarkan berita di media kalau sekarang ini Munyong lagi ngerawat ayahnya. Sedangkan yang anak anggota dewan menderita penyakit manik akut. Dia suka tiba-tiba kepanasan dan telanjang di tempat umum. Maka dari itu, Kwon Gi-do ini dibawa ke rumah sakit jiwa Ok. Gak hanya itu, dia juga berhalusinasi. Tapi dia sadar, akhirnya dia berujung lagi ke rumah sakit jiwa. Tapi berkat bujukan Gang Tai, Kwon Gi-do akhirnya mau untuk ikut konseling. Siang itu Gang Tai nelpon kakaknya. Tapi kakaknya sibuk kerja paruh waktu di kedainya Jeso. Dan itu semua dilakuin tanpa sepengetahuan Gang Tai. Tanpa disangka-sangka, Munyong terima tawaran direktur untuk jadi pengajar sastra. Habis ngajar, Munyong ngobrol sama Gang Tai. Di depan orang-orang di rumah sakit, Munyong nyeritain tentang mimpinya. Munyong mimpiin Gang Tai lagi dudukin dia di kasur. Saat itu Munyong juga ngerasa nyaman banget dengan kehadiran Gang Tai. Tapi Gang Tai ngerasa risih kan dengan omongan Munyong yang seolah-olah
Mereka kayak lagi ngobrolin adegan ranjang gitu, sampai Gang Tae nyuruh dia diem. Karena nggak mau ngelanjutin obrolan itu, Gang Tae pun pergi. Tapi tiba-tiba Munyong teriak dan ngajakin Gang Tae untuk tidur bareng. Seketika Gang Tae langsung nyeret Munyong ke tempat lain. Di situ Gang Tae negasin lagi sama Munyong kalau Gang Tae itu nggak punya waktu untuk bermain-main sama Munyong. Tapi Munyong rasa sebaliknya, dia justru mandang Gang Tae sebagai orang yang kesepian. Dia bahkan bilang kalau Gang Tae itu munafik. Selesai percakapan itu, Munyong pun jalan keluar. Di situ Munyong papasan sama ayahnya. Pas ngeliat ayahnya, Munyong teringat lagi saat masa kecilnya dulu. Saat dia pernah dicekik sama ayahnya, dan dia bahkan sempat nyakar tangan ayahnya. Cakaran itu pun bahkan membekas sampai sekarang. Ayahnya juga shock pas ngeliat Munyong dan nunjukin reaksi yang berbeda. Sang Tae tiba-tiba datang ke rumah sakit setelah sebelumnya dia ngehubungin juri. Karena emang telepon Gang Tae nggak bisa ditelepon. Tapi pas ditinggal sebentar aja sama juri, tiba-tiba Sang Tae ngikutin Munyong. Untung aja ada Gang Tae yang nyegah. Sedangkan Munyong dikejar sama seorang perawat gara-gara dia katanya udah janji mau ngajakin ayahnya jalan-jalan. Tapi pas ditanyain soal itu, Munyong rasa nggak pernah janji dan dia langsung pergi gitu aja. Karena udah di rumah sakit, Gang Tae kemudian ngajakin kakaknya untuk ketemu sama Direktur Oh Ji-wang. Karena emang selama ini kan kakaknya trauma sama kupu-kupu yang katanya membunuh ibunya. Makanya Sang Tae ikut konseling supaya bisa ngomong soal kupu-kupu itu. Direktur berhasil melakukan pendekatan sama Sang Tae, tapi sayangnya Sang Tae belum ngomong apa-apa soal kupu-kupu. 형이 나비 얘기도 했나요? 나비? Direktur juga kemudian ngasih tugas buat Sang Tae untuk menggambar pemandangan yang ada di luar rumah sakit, di tembok rumah sakit. Karena emang Sang Tae hobi banget kan sama gambar. Tapi pas dikasih tugas itu, Sang Tae justru malah minta bayaran sama si direktur. Tapi direktur bilang dia bakalan ngebayar Sang Tae sesuai dengan hasilnya. Alasan Sang Tae jadi mata duitan itu karena dia pengen ngumpulin uang sebanyak 32 juta. Dan uang itu mau dia pakai buat beli mobil kemah. Jadi kapanpun ada kupu-kupu yang dateng, dia nggak perlu lagi pindah-pindah rumah. Gang Tae juga nggak perlu lagi dengerin omelan-omelan dari pemilik rumah. 또 차도 돈도 다 필요 없어. Siang itu para perawat ngeliat di TV kalau Kwon Man-soo yang sekarang ini ikut pemilu pengen banget untuk nutup rumah sakit jiwa Ok. Padahal anaknya sendiri dirawat di situ. Dan gak lama kemudian, Kwon Gi-do yang merupakan anaknya Kwon Man-soo tiba-tiba kabur dari rumah sakit. Pas dilihat dari CCTV, ternyata dia ketemu sama Munyong di tengah jalan. Kwon Gi-do yang gila tiba-tiba buka bajunya dan nunjukin burungnya ke Munyong. Tapi reaksi Munyong biasa-biasa aja dan dia bahkan ngatain Kwon Gi-do itu burung kecil. Munyong kemudian nawarin Kwon Gi-do untuk masuk ke mobilnya. Entah gimana, tiba-tiba Gi-do ngomong sama Munyong kalau dia pengen pakai celana dalamnya. Karena itu kesadarannya yang terakhir dan dia itu selalu bawa celana dalamnya di kantong. Karena waktu itu bukan shiftnya Gang Tae, pihak rumah sakit ngehubungin Gang Tae soal Gi-do yang menghilang. Waktu itu Gang Tae lagi naik mobil sama juri, tiba-tiba dia papasan sama Munyong dan juga Gi-do. Gang Tae langsung berhenti dan berdiri di tengah jalan buat ngehalangin mobil Munyong. Munyong yang lihat kelakuan Gang Tae bukannya ngurangi kecepatan mobilnya, dia justru malah tambah ngebut. Dan pas udah deket, tiba-tiba dia ngerem. Kali ini Munyong terkesan sama sikapnya Gang Tae. Padahal dulu, waktu Munyong bikin dia takut, Gang Tae itu langsung kabur. Tapi kali ini Gang Tae ngehadapinnya. Meskipun berhenti, bukan berarti Munyong bakalan nyerahin Gi-do gitu aja. Munyong kemudian bawa Gi-do pergi naik mobil. Gang Tae pun kemudian ngejar Munyong sama Gi-do. Hingga akhirnya terjadilah adegan kejar-kejaran mobil. Sekarang ini Kwon Man-soo lagi ngadain acara kampanye pemilihannya. Munyong pun berhenti tepat di acara itu. Gi-do kemudian turun dan dia naik ke panggung.
Di situ dia ngungkapin kalau dia namanya adalah Kwon Gido. Dia adalah anak bungsunya Kwon Manso. Dia juga bilang kalau dia itu adalah pasien gangguan jiwa. Di situ dia ngungkapin semua unek-uneknya selama ini. Ternyata selama ini orang tuanya memperlakukan dia itu beda sama saudara-saudaranya yang lain. Itu semua terjadi karena dia itu bodoh. Dia nggak sepinter kakak-kakaknya dan saudara-saudaranya yang lain. Bahkan setiap kali dia dapat nilai yang jelek, dia selalu dipukulin. Dia selalu diabaikan sama kedua orang tuanya. Dia bener-bener dianggap nggak ada. Dia ngomong pakai mic sambil nangis dan luapin semua kesedihan dia selama ini. Ayahnya yang lihat hal itu pun langsung pingsan seketika. Setelah dia ngeluarin semua unek-uneknya dia pun seneng-seneng teriak-teriak nyanyi-nyanyi di situ. Padahal di situ dia juga mau ditangkap sama tim keamanan. Gang Tae yang lihat tingkahnya Gido pun langsung menghayal jadi Gido. Tanpa dia sadari, dia ngomong sama Moon-young, apa perlu dia bermain sama Moon-young. 참 잘 논다. 나 그냥 너랑 놀까? Dan setelah sekian lama, petugas keamanan ayahnya akhirnya berhasil nangkep Gido. Moon-young yang waktu itu denger Gang Tae bilang apa perlu Gang Tae main juga sama Moon-young, akhirnya nanyain Gang Tae. Tapi Gang Tae menghindar sama pertanyaan itu dan Gang Tae bilang kalau dia cuma ngomong sendirian. Gak lama kemudian, salah satu tangan kanannya Kwon Manso datang nemuin Gang Tae sama Moon-young. Orang itu ngancem mereka berdua gara-gara mereka berdua bikin kerusuhan itu kan. Tapi seperti biasa, Moon-young gak takut sama sekali sama dia. Dan gara-gara itu, orang itu jadi gregetan sama Moon-young dan mau mukul Moon-young. Untung aja ada Gang Tae yang nyegah dia. 함부로 잡지 말지. Gak lama kemudian Juri datang nemuin Gang Tae. Juri bilang kalau Gido pengen ngomong sama Gang Tae. Pas disamperin, ternyata Gido bilang kalau jangan nyalahin Moon-young atas semua ini. Gido juga gak merasa nyesel sama sekali ngelakuin itu, dan dia malah seneng banget hari ini. Juri kemudian nemuin anggota keluarganya Gido supaya ada salah satu dari mereka yang ikut ke rumah sakit. Karena itu kemudian ibunya ikut sama Juri. Tapi pas ketemu sama Gido, ibunya langsung marah-marah sama Gido, nampar Gido dan nyalahin Gido. Tapi walaupun ibunya kasar, Gido tetap berpikir kalau ibunya itu sayang sama Gido. Walaupun tamparan itu sakit, tapi Gido nggak benci ibunya sama sekali. Gara-gara omongan Gido, Gang Tae kemudian inget sama masa lalunya. Waktu itu ayahnya meninggal dan dia tuh masih kecil. Ibunya mabuk dan bilang kalau ibunya nggak bakalan mati muda karena dia harus ngurusin Sang Tae kan. Gang Tae yang kebangun dari tidur kemudian meluk ibunya. Tapi seolah ibunya selalu aja mementingkan Sang Tae. Ibunya bahkan bilang sama Gang Tae kalau alasan ibunya ngelahirin Gang Tae adalah untuk ngurusin Sang Tae. 엄마가 너 그러라고 낳았어. Setelah semua urusan di situ selesai, Gang Tae ternyata mau ikut sama mobilnya Moon-young. Pas ditanyain sama Juri, ternyata Gang Tae khawatir sama Moon-young kalau dia ngebut lagi. Di tengah perjalanan Moon-young bilang kalau dia tahu Gang Tae iri sama si burung kecil karena si burung kecil bisa bersenang-senang. Pokoknya Moon-young tahu semua isi hatinya Gang Tae. Moon-young juga bilang kalau suatu saat Gang Tae pengen melarikan diri, Moon-young bakalan ikut sama Gang Tae dan mereka bakalan bersenang-senang. Sang Jae buru-buru ngasih info sama Sang In kalau buku barunya Moon-young yang berjudul Kisah Hidup Zombie nggak bisa beredar. Sang In kemudian pergi. Di perjalanan dia nelpon Gang Tae. Sang In tahu kalau Moon-young benar-benar menginginkan Gang Tae. Mau gimana pun Sang In harus tetap nyeret Moon-young untuk pergi ke Seoul untuk mikirin buku barunya itu. Maka dari itu, Sang In ngehubungin Gang Tae supaya Gang Tae tetap bertahan aja ada di situ. Karena Sang In niatnya bakalan nyusulin mereka dan nyeret Moon-young pulang ke Seoul. 잘 버텨주십시오. 예, 오늘 비록 Gara-gara insiden di kampanyenya Kwon Manso, para perawat dan juga dokter kumpul di ruangan direktur. Karena mereka yakin kalau Kwon Manso bakalan bertindak karena dia kehilangan jabatannya. Sebagian dari mereka ngasih saran
supaya direktur mecat Munyong aja. Tapi direktur bakalan memikirkannya lagi sembari nunggu keadaan pasien. Direktur juga tahu kalau Juri itu temenan sama Munyong. Dan pas ditanyain, Juri ngaku kalau mereka temenan dari sejak kecil. Meskipun begitu, Juri masih tetap ngasih saran untuk direktur supaya dia mecat Ko Munyong aja. 해야 한다고 생각합니다. 고문영 작가는 Sementara Munyong sama Gangtae lagi di perjalanan. Gangtae nanyain kenapa Munyong gak mau ngajakin ayahnya jalan-jalan, padahal kan Munyong udah janji. Tapi menurut Munyong, janji itu bagaikan tisu lap bekas ingus yang harus dibuang. Dia sama sekali gak peduli soal janji. Munyong juga bahkan bilang kalau dia lebih suka kalau ayahnya itu mati aja. Munyong bahkan tahu kalau orang tuanya Gangtae itu udah meninggal. Munyong juga nanyain apa penyebabnya. Dan setelah Gangtae dengerin omongan Munyong, yang Munyong nganggep manusia itu bagaikan barang, Gangtae langsung nyuruh Munyong untuk berhenti, dan Gangtae keluar dari mobil Munyong. Ya, awalnya Gangtae berharap kalau Munyong itu sama kayak cewek-cewek lain, tapi ternyata Munyong itu emang beda. Maka dari itu, Gangtae pergi gitu aja ninggalin Munyong. Sedangkan Munyong gak tahu apa salahnya, dan dia juga teriak-teriak di depan Gangtae bilang kalau dia itu mencintai Gangtae. Tapi Gangtae benar-benar gak peduli dan pergi gitu aja. 사랑해 강태 씨. 사랑한다고. Setelah pisah, Gangtae jemput kakaknya pulang sekolah. Sedangkan Munyong balik lagi ke kastil, tapi di sana udah ada Sang-in yang nungguin di dalam mobil. Sang-in berusaha untuk ngajakin Munyong balik lagi ke Seoul, tapi Munyong gak mau dan dia malah ngajakin Sang-in untuk tinggal di kastil itu. Tapi Sang-in gak mau karena kastil itu bener-bener serem banget kan. Dalam kesendirian, Munyong tiba-tiba inget sama omongan Gangtae yang bilang kalau Munyong itu beda dari orang lain. Ternyata waktu kecil ibunya Munyong juga pernah ngomong itu. Munyong juga ingat kalau dia pernah buka pintu di sebuah ruangan bawah, dan di dalam situ ada ibunya yang udah berlumuran darah. Pulang dari kastil, Sang-in kemudian mampir di kedainya Jeso. Dia lagi mikirin cara supaya dia bisa nipu Munyong dan ngajakin Munyong balik lagi ke Seoul. Tapi nggak lama kemudian, Juri datang ke situ juga. Pertama kali ngeliat Juri, Sang-in bener-bener terpesona sama Juri. Di situ Juri manggil Jeso dan duduk di sana. Dia juga pesan miras. Gangtae sama kakaknya juga pergi ke sebuah toko untuk beli peralatan melukis, karena Sang-tae juga dapat tugas kan untuk melukis di rumah sakit. Keesokan harinya, Gangtae kerja seperti biasa. Tapi tiba-tiba Kwon Man-soo dan anak buahnya datang ke rumah sakit jiwa. Mereka semua langsung masuk ke ruangan direktur dan mereka nyariin Munyong dan juga Gangtae. Gangtae tahu karena dia ada di rumah sakit itu. Tapi pas Juri mau nelpon Munyong, Gangtae langsung nyegah. Gangtae bilang untuk jangan pernah nelpon Munyong. Biarin Gangtae aja yang ngadepin itu semua. 하지 마요. 절대. Setelah masuk, Kwon Man-soo nyalahin Munyong dan juga Gangtae. Walaupun direktur Oh Ji-wang bilang kalau kondisi Kwon Gi-do itu membaik dan bisa pulang, tapi ayahnya nggak pengen anaknya cepet pulang. Anehnya, ayahnya itu pengen Gi-do tetap ada di rumah sakit jiwa. Dan kalau rumah sakit jiwa Ok nggak mau nampung Gi-do, dia bakalan nyari rumah sakit jiwa yang lain. Karena menurut Kwon Man-soo, Kwon Gi-do itu anak yang nggak berguna. Dengar hal itu, Gangtae langsung emosi. Gangtae bilang kalau memang seorang anak itu harus berguna, akan lebih baik kalau nggak usah dilahirkan aja. Seketika Kwon Man-soo langsung emosi dan dia nampar Gangtae. 낳질 말았어야지! 이 새끼가! Dan ternyata semua itu udah terekam dalam CCTV ruangan direktur. Direktur udah nggak bingung lagi nanganin masalah ini. Karena direktur mau pakai kekerasan Kwon Man-soo untuk ngancem Kwon Man-soo. Dan jika memungkinkan, direktur minta supaya Kwon Man-soo ngasih donasi ke rumah sakit jiwa Ok. Sekarang ini Sang-tae lagi ngeliat-ngeliat halaman rumah sakit jiwa. Dia memotret-motret pemandangan yang ada di situ karena dia emang mau mulai ngelukis. Pas lagi ngeliat-ngeliat dinding, Munyong datang ke situ dan dia kaget banget kan ada Munyong. Sang-tae langsung ngajakin Munyong foto-foto. Dan pas lagi foto-foto, Juri tiba-tiba dateng. Juri nanyain kenapa Munyong datang ke rumah sakit,
Padahal hari itu kan Munyong gak ada jadwal untuk ngajar. Munyong kemudian ngasih tahu kalau dia datang ke situ untuk ngajakin ayahnya jalan-jalan. Gara-gara Munyong berpikir kalau Gang Tae itu marah sama Munyong gara-gara Munyong gak nempatin janji untuk ngajakin ayahnya jalan-jalan. Terus di halaman rumah sakit, Sang Tae ngelukis wajahnya Munyong. Tapi kemudian Sang Tae tuh minta bayaran sama Munyong, aneh kan? Dan gak lama kemudian Gang Tae dateng dan nyuruh kakaknya untuk pergi ke lobi nungguin Gang Tae. Tapi Sang Tae gak mau, sampai akhirnya Gang Tae marah dan ngebentak Sang Tae. 말 좀 들어 제발. Karena kakaknya gak mau pergi, Gang Tae akhirnya ngajakin Munyong untuk pergi ke suatu tempat untuk ngobrol. Ngeliat pipi Gang Tae merah, Munyong langsung nanyain siapa yang mukulin Gang Tae. Munyong bener-bener geram dan pengen bales orang itu. Tapi kemudian Gang Tae nanyain emang apa sih yang dirasain sama Munyong. Munyong itu sebenarnya gimana? Karena sebenarnya Munyong itu nggak tahu apa yang dia rasain. Menurut Gang Tae, Munyong itu cuma tong kosong yang nyaring bunyinya aja. Gara-gara dimarahin sama Gang Tae, Sang Tae langsung ngumpet di bawah meja di dapur. Ibu Kang yang ibunya juri yang kerja juga di rumah sakit berusaha ngebujuk Sang Tae untuk keluar dari bawah meja, tapi Sang Tae tetap kekeh dan gak mau. Sampai akhirnya Ibu Kang ngomong sama Gang Tae supaya Gang Tae pulang aja, dan soal Sang Tae biar Ibu Kang yang urus. Sedangkan Munyong yang lagi duduk di taman tiba-tiba didatengin sama Juri dan ayahnya. Untuk jaga-jaga, Juri bakalan jagain ayahnya Munyong selama Munyong ngajakin ayahnya itu jalan-jalan. Tapi belum sampai pergi, Munyong bisikin ke kuping ayahnya apakah ayahnya lupa sama Munyong. Dan setelah ngeliat wajah Munyong, ayahnya langsung nyekik Munyong gitu aja. Setelah dicekik, Munyong ngerasa sedih dan matanya berbinar-binar gitu kayak mau nangis. Tapi dia ketawa sambil berbaring gitu. Dan pas dia mau pergi dari rumah sakit, ada seseorang yang ngintipin dia. Dan orang itu bilang gak seharusnya Munyong ada di situ. Gang Tae kemudian naik bis untuk pulang. Tapi di tengah perjalanan dia ngeliat Munyong lagi jalan kaki. Pas udah nyampe rumah, dia beres-beres rumah, nyuci, dan lain-lain. Dia kemudian meriksa isi tasnya Sang Tae karena waktu itu dia emang bawa tasnya. Dia ngeliat buku dongengnya Munyong yang berjudul Kisah Hidup Zombie. Dia kemudian iseng-iseng baca buku dongeng itu. Tapi ternyata isinya benar-benar menyentuh. Karena itu diceritakan seorang anak laki-laki yang hidupnya seperti zombie yang gak punya perasaan. Tapi suatu ketika dia bisa ngerasain kasih sayang ibunya. Dia bisa ngerasain kehangatan ibunya untuk pertama kalinya. Itu semua karena pengorbanan ibunya. 따뜻하구나. Gang Tae kemudian baca kisah itu sambil nangis. Dia akhirnya keinget sama ibunya. Tapi yang dia ingat, ibunya adalah sosok yang pilih kasih. Ibunya lebih sayang Sang Tae daripada dia. Bahkan saat mereka tidur bareng, ibunya selalu meluk Sang Tae. Tapi Gang Tae dari belakang berusaha untuk meluk ibunya. Gak lama kemudian Jisoo datang dan masuk. Jisoo nyamperin Gang Tae karena dia dihubungin sama Juri karena dia dengar kalau Gang Tae itu habis dipukul. Dengar omongan Jisoo, Gang Tae biasa-biasa aja dan tanpa respon. Tapi kemudian Jisoo bilang sama Gang Tae kalau Munyong habis dicekik sama ayahnya. Dan Jisoo dengar itu semua dari pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Dengar omongan Jisoo, Gang Tae langsung keinget Munyong yang waktu itu lagi jalan. Gang Tae langsung pergi keluar dan minjem motornya Jisoo. Ternyata Gang Tae nyamperin Munyong. Gang Tae langsung lepas jaketnya dan dipakein ke Munyong. Seketika Munyong langsung lemes dan ada di pelukan Gang Tae. Abis itu Gang Tae bawa Munyong belok di sebuah hotel. Niatnya sih Gang Tae mau naruh Munyong di hotel itu, tapi Munyong maksa pengen di situ bareng-bareng sama Gang Tae. Gara-gara itu Gang Tae mau nganterin Munyong pulang aja. Tapi Munyong bilang kalau rumahnya itu jauh dan dia pakai motor bisa mati kedinginan di jalan kan.
Karena itu Gang Tae nyuruh Munyong untuk naik taksi aja, tapi nggak taunya Munyong nggak bawa dompet ataupun HP. Gara-gara itu Gang Tae ngomel-ngomel sama Munyong karena Munyong teledor banget. Gimana kalau nanti dia dicelakain orang di jalanan? Gara-gara itu Munyong langsung desek Gang Tae dan mempertanyakan emang apa sih yang dirasain sama Gang Tae kok dia heboh? Apa dia suka sama Munyong? Tapi Gang Tae nggak mau jawab dan dia malah mau pesan kamar. Tapi nggak taunya Gang Tae juga nggak bawa duit dan nggak bawa handphone juga. Karena itu Gang Tae akhirnya bawa Munyong ke rumah Juri. Karena kan emang Gang Tae ngekos di situ. Tapi pas baru masuk, Munyong udah bertingkah nggak sopan aja. Dia bilang tempat itu sempit banget, udah kayak kandang hewan. Makan, minum, tidur, dan semuanya dalam satu tempat. Tapi Gang Tae seolah-olah nggak peduli sama omongan Munyong dan dia nyuruh Munyong untuk ganti baju aja. Gang Tae juga nyuruh Munyong untuk merhatiin ekspresi wajah orang. Apakah orang itu lagi emosi, seneng, dan lain sebagainya. Tapi Munyong nggak mau karena dia bukan orang autis. Gang Tae juga ngomongin pendapatnya soal kisah hidup zombie. Menurut Gang Tae, pesan tersiratnya adalah anak zombie itu butuh kehangatan. Tapi menurut Munyong, anak itu cuma butuh makanan aja karena dia anak zombie. 그건 니들 같은 감상주의자들의 역견. Sedangkan Sang Tae masih jedot-jedotin kepalanya di tembok gara-gara dia keinget sama kemarahan Gang Tae tadi. Walaupun gitu, Gang Tae berusaha untuk bujuk kakaknya. Walaupun kayak gitu, Gang Tae masih tetap berusaha untuk ngebujuk kakaknya supaya dia mau keluar dari tempat itu. Dia ngomong sama Sang Tae kalau dia habis ditampar dan ada benjolan di pipi. Gara-gara itu kakaknya meriksa dan kakaknya bilang kalau Gang Tae itu suka berbohong. Sang Tae kemudian mukulin Gang Tae gara-gara itu. 왜 말이 없죠? Diam-diam Bukang sama Jisoo ngintipin Gang Tae sama Sang Tae. Bukang kemudian ngajakin Gang Tae untuk makan bareng. Tapi Gang Tae minta untuk makan di kamarnya. Gang Tae kemudian makan bareng sama Munyong di kamarnya. Sedangkan di rumah sakit jiwa ada salah seorang perawat yang tiba-tiba dengar orang bersenandung gitu. Tapi Juri nakut-nakutin dia seolah-olah itu adalah hantu. Juri kemudian ngobrol sama kepala perawat soal Munyong yang dicekik sama ayahnya. Juri berpikir ayahnya Munyong lakuin itu mungkin karena ingin melindungi diri. Tapi kepala perawat bilang untuk jangan mencampurkan perasaan pribadi dengan pekerjaan. Karena setahu kepala perawat, Juri kenal lama sama Munyong. 자긴 프로잖아. Habis makan, niatnya Gang Tae mau ngasih uang ke Munyong dan nyuruh Munyong untuk pulang naik taksi. Tapi Munyong nggak mau, dia mau tidur di situ sama Gang Tae. Secara tiba-tiba Jisoo dateng. Pas dia mau masuk, berbagai cara yang Gang Tae lakuin supaya Jisoo nggak masuk ke dalam rumah. Gang Tae juga nyuruh Jisoo untuk turun lagi aja. Habis itu tiba-tiba pintu rumah dikunci semua sama Munyong. Munyong nggak mau pulang, dia mau tetap di situ. Dan dia bakalan bukain pintu kalau Gang Tae janji nggak akan ngusir Munyong. Karena itu Gang Tae akhirnya nelpon Jisoo dan bilang kalau pipanya bocor. Karena itu Sang Tae nginep aja di tempatnya Jisoo. Munyong sama Gang Tae akhirnya tidur sebelahan. Pas mereka lagi berbaring, Gang Tae curcol. Dia nyeritain Sang Tae kalau selama ini Sang Tae itu selalu merhatiin wajahnya Gang Tae. Dari bentuk alisnya, senyumnya, bahkan kerutan di wajahnya. Dari situ Sang Tae tahu kalau Gang Tae itu lagi marah ataupun lagi seneng. Makanya Gang Tae sering tersenyum di depannya Sang Tae karena gak sulit untuk tersenyum. Walaupun itu palsu, tapi dia ngelakuin itu demi menyenangkan kakaknya. 가짜여도 상관없어. Munyong juga nanyain soal gadis kecil yang dulu disukain sama Gang Tae. Apa menurutnya Gang Tae gadis itu jahat? Pas tengah malam Gang Tae lagi tidur nyenyak-nyenyaknya, tiba-tiba Munyong gangguin Gang Tae. Dia tiba-tiba deketin Gang Tae dan meluk Gang Tae. Tapi Gang Tae langsung mindahin Munyong di deket jendela. Pagi-paginya Munyong santuy di depan sambil ngerokok.
Tahu-tahu Juri datang bawa susu. Juri kemudian nyamperin Munyong dan nanyain kok Munyong bisa ada di situ. Munyong manas-manasin Juri dengan bilang kalau dia nginep di situ dan dia pakai bajunya Gang Tai. Munyong juga bilang kalau dia udah nyatain perasaannya ke Gang Tai. Selain itu, Munyong juga nanyain apa Juri juga suka sama Gang Tai. Munyong bahkan ngatain Juri munafik, pantas aja dulu dia nggak punya temen. Gara-gara itu, Juri gerem dan nampar Munyong. Mereka akhirnya berantem dan jambak-jambakan. Gak lama kemudian, Gang Tai datang dan neriakin Munyong. Gang Tai langsung ngusir Munyong dan ngasih uang ke Munyong buat dia pulang. Sedangkan Juri masih nangis di dalam kamar gara-gara Gang Tai cuma manggil Munyong waktu mereka berantem. Juri juga kesel gara-gara Gang Tai ngomong sama Munyong itu pakai bahasa yang biasa aja. Sedangkan sama Juri, Gang Tai pakai bahasa formal. Sedangkan Sang In sekarang ini bener-bener pusing gara-gara politikus yang waktu itu dijatohin sama Munyong terekam kamera CCTV. Munyong bener-bener dihujat, Munyong terancam diberhentiin jadi penulis. Karena itu, Sang In kemudian nyamperin Munyong dan ngajakin Munyong untuk bikin buku baru dan nerbitin buku baru. Tapi kata Munyong dia nggak mau. Katanya sih bakalan ada orang lain yang tinggal di kastil itu. Karena kan waktu itu Sang In kabur waktu diajakin Munyong untuk tinggal di situ. 여기 들어올 사람 있어. Habis senam, tiba-tiba ada ibu-ibu pasien RSC yang nanyain Gang Tai. Ibu-ibu itu nanyain Gang Tai berbagai macam hal, dari orang tuanya, pacarnya, dan lain-lain. Ibu itu bahkan mau ngejodohin Gang Tai sama putrinya. Gara-gara ada suara orang nyanyi di koridor, para pasien RSC nganggap itu sebagai hantu. Tapi ada satu pasien yang bilang itu cuma omong kosong. Tapi Juri berusaha untuk percaya sama orang yang nganggep itu hantu karena mereka sempat berantem. Gara-gara itu Juri ditampar sama salah satu pasien. 그럼 Setelah kejadian itu Juri jadi keinget zaman dulu waktu dia masih kerja di rumah sakit lain. Waktu itu dia kerja bareng sama Gang Tai. Dia juga pernah ditampar sama pasien, dan karena itu Gang Tai nyuruh Juri untuk nyampar Gang Tai supaya Juri ngerasa lebih tenang. Juri bilang semenjak saat itu mereka jadi deket. Ya, secara nggak langsung Juri nyatain perasaannya ke Gang Tai, tapi sayangnya Gang Tai nggak bisa nerima perasaan Juri. Gang Tai bilang dia nggak pantas dicintai sama siapapun. Tapi meskipun kayak gitu, Juri minta sama Gang Tai supaya Gang Tai nggak ngejauhin Juri, supaya dia nggak terlihat menyedihkan. Juri juga minta sama Gang Tai, selama Gang Tai masih ada di Sungjin, tetaplah tinggal di rumahnya Juri. Dan nggak taunya Munyong dengar pembicaraan mereka berdua, tapi Munyong langsung pergi gitu aja. Habis itu Munyong nyamperin Sang Tai dan ngajakin Sang Tai pergi. Gang Tai nyariin kakaknya di tembok tempat dia melukis. Tapi beberapa suster dan juga dokter ngasih tahu Gang Tai kalau Sang Tai pergi sama Munyong. Ternyata Munyong ngajakin Sang Tai untuk pergi ke kastil. Selain itu, Munyong juga ngajakin Sang Tai untuk tinggal di kastil bareng sama Munyong. Dan diem-diem Munyong ngasih Sang Tai kontrak kerja sebagai ilustrator, yang mana kontrak kerja itu harus ditandatanganin sama Sang Tai. Karena khawatir sama kakaknya, Gang Tai langsung nelpon Munyong. Gang Tai bilang padahal Gang Tai udah meringatin Munyong untuk nggak deket-deket sama kakaknya. Munyong kemudian nyuruh Gang Tai untuk datang ke kastil terkutuk. Dan Gang Tai udah tahu tempat itu. Dan Munyong ngasih Sang Tai miras sampai dia setengah sadar. Singkat cerita, Gang Tai udah sampai di kastil terkutuk. Jadi dulu Gang Tai pernah datang ke situ sambil bawa bunga buat Munyong. Awalnya Munyong seneng banget ngelihat ada Gang Tai yang datang bawa bunga. Dia lari-lari mau nyamperin Gang Tai dengan muka yang seneng. Tapi secara tiba-tiba ibunya datang. Gara-gara itu dia nyamperin Gang Tai, ngambil bunga itu dan nginjek-nginjek bunga itu dan nyuruh Gang Tai pergi. 꺼져. Dan sekarang ini Gang Tai udah ada di pintu gerbang dan Munyong pun lagi nunggu di balkon. 멈춰버린 맘
Gang Tai dateng ke kastilnya Munyong. Gang Tai nyamperin Munyong yang lagi di balkon. Di situ Gang Tai ngaku kalau Gang Tai udah tahu kalau sebenarnya Munyong itu adalah gadis yang disukai sama Gang Tai di masa kecil. Ternyata Gang Tai tahu itu sejak awal mereka bertatapan. Tapi selama ini Gang Tai pura-pura nggak tahu. Sementara Munyong terus ngejar Gang Tai dan minta Gang Tai untuk ada di sisinya. Tapi bagi Gang Tai, Sang Tai aja udah cukup buat Gang Tai. Dia nggak butuh orang lain lagi. Tapi Munyong bilang dia butuh Gang Tai. Tapi sayangnya Gang Tai udah nggak mau lagi jadi orang yang dibutuhkan sama orang lain. Gang Tai juga berterima kasih sama Munyong karena dulu dia udah nyelamatin nyawa Gang Tai. Gang Tai kemudian turun dan ngajakin Sang Tai buat pulang. Tapi Sang Tai nggak mau. Sang Tai justru bilang kalau rumah ini adalah rumah Sang Tai sekarang. Karena mulai saat ini Sang Tai kerja sama Munyong sebagai ilustrator. Jadi Sang Tai harus tinggal di kastil itu. Tapi Gang Tai nggak setuju sama Sang Tai dan dia malah ngerobek kontraknya yang dibuat sama Munyong. Gara-gara itu Sang Tai ngamuk dan mukulin Gang Tai. Melihat semua itu, Munyong kemudian datengin mereka berdua dan nyuruh Sang Tai untuk masuk. Munyong kemudian ngomong sama Gang Tai kalau sekarang semua keputusan ada di tangan Gang Tai. Karena Sang Tai sekarang udah ngebuang Gang Tai. Sekarang terserah Gang Tai. Apa dia mau ngebuang kakaknya atau mau hidup bareng sama kakaknya selamanya di kastil itu. Sembari jalan pulang, Gang Tai keinget masa kecilnya di saat dia habis latihan bela diri dan dapet sabuk. Dia seneng banget, tapi ibunya marah banget gara-gara Sang Tai dipukulin sama anak lain. Ibunya marah karena Gang Tai gak ngejagain Sang Tai. Karena itu Gang Tai jadi kesel banget dan dia ngerasa dia itu jadi dimiliki sama Sang Tai. Dia bahkan berharap kalau kakaknya itu mati aja. Gang Tai kemudian pergi, tapi Sang Tai ngikutin. Di musim salju, mereka bermain-main lempar-lemparan gantungan kunci. Tapi gantungan kunci itu tiba-tiba kelempar di sungai. Sang Tai yang ngambil gantungan kunci itu akhirnya lompat-lompat dan esnya retak hingga dia jatuh ke dalam air. Awalnya Gang Tai lari dan mau ninggalin Sang Tai gitu aja. Dari kejauhan, Munyong merhatiin mereka berdua dan Munyong berharap kalau Gang Tai pergi aja biar seru. Tapi nggak taunya Gang Tai balik lagi dan nyeblung ke sungai itu untuk nyelamatin Sang Tai. Tapi nggak taunya Sang Tai malah ninggalin Gang Tai gitu aja sampai akhirnya dia tenggelam. Dan dengan santuinya Munyong kecil kemudian nyelamatin Gang Tai. Tapi dia nggak ngomong apa-apa dan pergi gitu aja. Gang Tai kemudian kembali ke rumah juri dan ngeliat sobekan teken kontraknya. Di situ tertulis kalau Sang Tai minta imbalan mobil kemah. Itu semua demi adiknya. Gak lama kemudian Bukang dateng. Dia nanyain kenapa Gang Tai babak belur dan dia bilang dia ribut sama Sang Tai. Gang Tai kemudian curhat sama Bukang kalau ada seorang penulis yang nawarin Sang Tai sebagai ilustrator. Bukang bilang itu adalah hal yang bagus karena Gang Tai kan udah ngerawat kakaknya sampai dewasa dan sekarang jangan menghalangi kakaknya kalau kakaknya menyukai sesuatu atau menginginkan sesuatu. Sedangkan Sang In sama Seng Jai datang ke rumah Munyong. Di situ Sang In kaget karena yang bukain pintu ternyata Sang Tai. Sang In kemudian nanyain Munyong, kenapa Sang Tai ada di situ? Munyong memperkenalkan Sang Tai sebagai ilustratornya. Jelas aja Sang In gak setuju, karena nanganin Munyong aja dia udah pusing, ditambah lagi sama ilustrator yang autis. Yang ada dia semakin stres mikirin mereka berdua nanti. Tapi Munyong gak peduli sama omongan Sang In. Gak lama kemudian Gang Tai dateng. Gang Tai setuju kalau kakaknya kerja sama Munyong. Dan Gang Tai ngajuin sebuah syarat. Sang Tai akan nginep di sana selama jam kerja dan dia bakalan pulang di akhir pekan. Munyong pun setuju. Sementara sekarang ini Bukang di rumah nyesel ngasih nasihat kayak gitu sama Gang Tai tadi. Karena pada akhirnya ternyata yang nawarin pekerjaan itu Munyong. Tahu sendiri kan, juri kesel banget sama Munyong. Gak lama kemudian Jaisu juga datang dan meriksa kamarnya Gang Tai. Dia khawatir banget kalau Gang Tai pindah ke tempatnya Munyong.
Dia kemudian nelpon Gang Tae dan ngamuk-ngamuk. Dia bahkan jerit-jerit kayak orang stres. Gara-gara itu Juri dengar dan dia nanyain sama ibunya. Setelah ibunya cerita semuanya, Juri bener-bener kesel banget. Monyong kemudian nunjukin kamarnya Sang Tae. Malam-malam Sang Tae kebangun dan dia ngeliat pintu yang nutup sendiri. Sang Tae mau nyamperin pintu itu, tapi kemudian ada Munyong yang minta Sang Tae untuk gak ke ruang bawah tanah. Karena dulu waktu Munyong masih kecil, Munyong pernah ngeliat ada mayat di situ yang bergelimbang darah. Pagi-pagi Gang Tae sama Sang Tae udah bangun dan beresin rumah. Mereka bahkan belanja dan masak. Munyong yang gak pernah ngerasain suasana itu pun langsung tercengang. Dia bahkan mau makan banyak nasi. Sedangkan di rumah sakit ada pasien yang namanya Bu Enja. Kelihatannya sih dia lagi nelpon anaknya dan bilang kalau anaknya itu suruh berkunjung ke rumah sakit. Anaknya mau dijodohin sama Gang Tae. Sedangkan pasien-pasien lain pada ngeluh tentang Bu Enja. Katanya Bu Enja suka ngambil makanan mereka, bahkan ngutang sama mereka dan gak dibayar. Seorang perawat nyariin Munyong gara-gara Munyong udah datang tapi gak masuk di kelasnya. Sementara para pasien udah nungguin Munyong untuk masuk kelas. Gang Tae kemudian nyariin Munyong dan ternyata dia lagi nyamperin Bu Enja. Di situ Bu Enja ngomong kalau dia itu ibunya Munyong. Dia bahkan bilang kalau dia itu operasi plastik. Gara-gara itu Munyong percaya kalau dia itu ibunya Munyong. Tapi kemudian dia ngomong lantur soal anaknya. Dan pas Gang Tae dateng, dia bilang kalau dia mau ngejodohin Munyong sama Gang Tae. Gara-gara itu Munyong kesel banget. Pas udah masuk kelas, Arem lagi baca buku. Tapi tahu-tahu Munyong ngebentak Arem gara-gara dia terus-terusan dengar bisikan dari Bu Enja yang bilang kalau dia itu ibunya Munyong. Ternyata Bu Enja itu adalah seorang single parent yang mati-matian ngerawat putrinya. Tapi ternyata putrinya udah meninggal. Dan dia masih gak terima dengan kematian putrinya. Makanya dia depresi. Sang In tiba-tiba nemuin Gang Tae. Dia ngomong sama Gang Tae supaya Gang Tae sama kakaknya keluar dari rumah Munyong. Karena yang seharusnya ada di situ adalah Sang In. Tapi Gang Tae tegas mengatakan kalau Gang Tae nggak mau. Gara-gara kejadian di kelas, Gang Tae khawatir sama Munyong dan terus nelpon Munyong. Tapi sayangnya handphone Munyong ketinggalan di kelas. Dia kemudian ketemu sama Bukang, Juri sama Sang Tae yang lagi makan. Dia akhirnya bergabung di situ. Sedangkan Munyong gak sengaja ngeliat Gang Tae sama yang lainnya makan. Bu Enja kemudian datang lagi nemuin Munyong. Dia terus-terusan ngoceh, nyuruh Munyong untuk ngejar Gang Tae. Dia bahkan ngaku-ngaku sebagai ibunya Munyong. Gara-gara itu Munyong kesel banget sama Bu Enja. Munyong kemudian bilang kalau Bu Enja itu bukan ibunya Munyong. Munyong bilang kalau ibunya Munyong itu udah meninggal. Ibunya Munyong meninggal dan kepalanya pecah berlumuran darah. Ibunya Munyong bahkan digantung dan bekas darahnya masih ada sampai sekarang. Gara-gara dengar omongan Munyong, Bu Enja langsung pingsan. Munyong kemudian pulang ke rumahnya dan tidur. Gang Tae ngetok-ngetok pintu dan nyuruh Munyong untuk makan. Tapi Munyong gak bergeming sama sekali. Dia kemudian mimpi masuk ke ruang bawah tanah. Dia ngintip lukisan ibunya. Dia kemudian duduk di depan cermin. Tapi seolah-olah ibunya itu ngeraih sisir yang dia pegang dan nyisirin rambutnya. Dan tiba-tiba semua itu berubah jadi mimpi buruk. Dalam mimpinya ibunya marah gara-gara dia bawa Sang Tae sama Gang Tae ke kastil itu. Ibunya bahkan bilang bakal membunuh semua pangeran yang berusaha untuk deketin dia. Munyong bahkan sampai nangis sesegukan gara-gara mimpi buruk itu. Gang Tae bahkan sampai dengar Munyong nangis. Dia kemudian datengin Munyong dan berusaha nenangin Munyong. Di situ Munyong bilang sama Gang Tae untuk cepat pergi dari rumah itu supaya Gang Tae cepat lari dari situ. Tapi Gang Tae bilang Gang Tae bakalan tetap ada di situ. Setelah itu Munyong demam. Gang Tae bahkan ngerawat Munyong dan nidurin Munyong. Pagi-paginya Munyong jelasin sama Gang Tae soal kejadian Bu Enja di rumah sakit. Munyong bilang itu bukan salahnya Munyong. Dia cuma risih aja sama Bu Enja yang ngikutin dia. Dan dia bilang sama Bu Enja kalau ibunya udah meninggal. Sembari nganterin Sang Tae ke kedainya Joisu, rencananya Gang Tae mau beli obat di apotik.
Sang Tai juga nanyain apa dia nggak kerja. Tapi Gang Tai bilang hari ini dia mau bolos kerja. Sementara di rumah sakit, para staf lagi ngeliat rekaman CCTV. Dalam rekaman itu Munyong nggak ngelakuin apa-apa dan dia cuma ngomong aja, sehingga bikin Bu Inja pingsan. Tapi gara-gara omongan Munyong, sekarang ini Bu Inja keadaannya semakin membaik. Dia bahkan udah nggak berhalusinasi lagi. Tapi para staf rumah sakit berpikir kalau Munyong itu cuma membawa masalah. Mereka bahkan minta direktur untuk menindak tegas Munyong. Tapi direktur bilang mereka harus nunggu sampai kebenarannya terungkap. Gang Tai sama Sang Tai udah sampai di kedainya Jesu. Di situ Jesu ngomel-ngomel gara-gara Gang Tai pindah ke rumahnya Munyong. Tapi belum sampai ngomong banyak, Gang Tai udah dapet telepon dari Sang In. Sang In khawatir sama kondisi Munyong karena Munyong nggak angkat telepon. Di situ Gang Tai ngasih tahu kalau Munyong lagi nggak sehat. Sedangkan Munyong pengen banget motong rambutnya. Gara-gara dia keinget masa kecilnya, dulu ibunya ngelarang dia untuk motong rambutnya. Ibunya bilang Munyong harus berambut panjang. Sebenarnya Munyong bosen dan pengen potong rambut. Tapi ibunya ngebentak Munyong dan ngelarang itu. Mau gak mau Munyong harus nurutin ibunya. Pas Munyong mau motong rambutnya, tiba-tiba dia terngiang-ngiang sama omongan ibunya. Akhirnya gak jadi, dan dia malah ngelempar gunting itu ke cermin. Gak lama kemudian Sang In datang ke rumah Munyong. Dia kemudian masuk ke kamar Munyong dan lihat cermin yang pecah. Karena itu Sang In nanyain sejak kapan Munyong berhalusinasi. Di situ Munyong ngaku kalau dia berhalusinasi sejak awal dia tinggal di kastil itu. Karena itu Sang In akhirnya ngajakin Munyong untuk keluar dari kastil itu. Dia maksa Munyong untuk pindah ke Seoul aja, supaya dia nggak berhalusinasi lagi. Meskipun Munyong nggak mau keluar dari kastil itu, tapi Sang In tetap maksa. Munyong bahkan mau mukul Sang In pakai lampu. Tapi karena Sang In udah tahu sikap Munyong, jadi nggak kena. Sang In kemudian mau nyeret Munyong untuk keluar dari kastil itu. Tapi nggak lama kemudian Gang Tai dateng. Di situ Gang Tai belain Munyong dan nyegah Munyong pergi. Dia kemudian ngusir Sang In. Gang Tai kemudian ngajakin Munyong keluar untuk jalan-jalan. Gang Tai kemudian ngajakin Munyong makan. Di situ mereka ngobrol-ngobrol. Munyong bahkan nanyain apa Gang Tai pernah tidur sama cewek. Tapi Gang Tai nggak pernah tidur sama cewek. Itu semua bukan karena dia nggak normal, tapi karena dia menahan diri. Munyong kemudian minta Gang Tai untuk jangan menahan diri lagi. Selesai makan, mereka kemudian jalan-jalan. Tapi Gang Tai terus ngeliat HP-nya gara-gara dia khawatir sama Sang Tai. Karena itu Munyong kemudian ngerebut HP-nya Gang Tai. Munyong bilang fokus aja sama Munyong selagi mereka berdua. Gak lama kemudian Juri nelpon dan Munyong yang angkat. Juri cuma khawatir aja sama Gang Tai gara-gara hari ini Gang Tai kan cuti. Tapi Munyong bilang Gang Tai cuti itu buat main sama Munyong. Gara-gara Gang Tai ngajakin Munyong jalan, Munyong jadi berpikir kalau dia punya harapan. Dia bahkan ngajakin Munyong untuk pacaran. Tapi Gang Tai bilang dia cuma harus nemenin Munyong aja kali ini. Habis nerima telepon itu, Juri bener-bener kesel dan frustasi. Karena itu dia mabuk. Dan gak sengaja dia ketemu sama Sang In. Sang In juga kebetulan lagi kesel banget kan sama Munyong, sama Gang Tai. Sang In kemudian memperkenalkan diri sama Juri, tapi Juri justru malah nampar Sang In. Itu semua gara-gara 6 Juri kesel sama Sang In. Gara-gara dia gak bisa ngendaliin Munyong. Keesokan harinya Gang Tai berangkat kerja dan dia ke ruangan direktur. Di situ direktur nanyain soal Bu Enja dan juga Munyong. Gang Tai cerita kalau Munyong sempat ngira Bu Enja itu adalah ibunya Munyong. Ternyata ibunya Munyong itu juga seorang penulis yang bernama Do Hijai. Do Hijai tiba-tiba menghilang saat dia lagi nulis dongeng penyihir dari barat. Dan setelah 5 tahun lamanya, polisi menyimpulkan bahwa Do Hijai meninggal dunia. Habis itu Gang Tai nyamperin Bu Enja. Gang Tai bilang dia bakalan nemuin anaknya Bu Enja seperti yang Bu Enja mau. Tapi ternyata Bu Enja udah sadar kalau anaknya itu udah meninggal. Bu Enja bahkan cerita kala itu mereka lagi kesulitan dalam hal ekonomi.
Tapi pas di hari ulang tahun Bu Enja, tiba-tiba anaknya beliin dia shawl mahal. Karena itu Bu Enja marah sama anaknya dan nyuruh anaknya pergi. Dia bahkan bilang kalau dia nggak butuh anak seperti itu. Setelah ucapannya itu, anaknya ketabrak mobil dan meninggal dunia. Pulang kerja, Gang Tae mampir ke rumahnya Juri buat nemuin Jisoo. Dia juga bawa banyak minuman. Gang Tae curhat sama Jisoo, apa mungkin di atas sana ibunya lagi menyesal karena memperlakukan Gang Tae secara nggak adil. Karena itu Jisoo teriak-teriak kayak orang gila dan seolah kayak ngomelin ibunya Gang Tae gitu. Gak lama kemudian Bukang dateng. Bukang nasihatin Gang Tae. Bukang bilang untuk gak terlalu menyalahkan ibunya Gang Tae karena gak mudah mengurus 2 orang anak laki-laki, apalagi dengan kondisi Sang Tae yang gak biasa. Sedangkan Juri masih ngerasa gak percaya sama tingkahnya sendiri. Gara-gara dia mabuk tadi, dia nampar Sang In dan bahkan pulangnya dia digendong sama Sang In. Dalam perjalanan pulang, Gang Tae udah berkali-kali dicat sama Monyong untuk cepetan pulang. Gang Tae nyuruh Monyong untuk nunggu. Setelah sampai ternyata Monyong emang beneran nunggu di tangga sambil ketiduran. Gang Tae kemudian ngasih boneka kecil buat Monyong dan boneka itu adalah buatan tangannya sendiri. Boneka itu dia kasih nama Mang Tai. Sebenarnya awalnya boneka itu punyanya Sang Tai. Semua gara-gara Sang Tai mulai mimpi buruk. Gang Tae akhirnya bikinin boneka itu buat Sang Tai. Tapi sekarang boneka itu dikasihin sama Monyong. Gang Tae kemudian ke kamarnya dan ngobrol sama Sang Tai. Dulu mereka sering makan di restoran jampong. Gang Tae masih ngira yang suka jampong itu Sang Tai. Padahal sebenarnya dia sendiri yang suka. Makanya ibunya sering ngajakin makan di situ. Dan setelah diinget-inget lagi, ibunya gak sejahat itu. Ibunya bahkan minta maaf dan meluk Gang Tae waktu dia udah tidur lelap. Saat berangkat kerja ke rumah sakit, Monyong kesel banget gara-gara dia nggak dikasih tahu kalau kelas sastra itu diberhentiin. Dia tahu itu lewat pengumuman. Ternyata perawat-perawat lain juga nggak ada yang ngasih tahu Monyong. Gara-gara itu Monyong kesel banget dan nyariin direktur. Dan pas ketemu direktur malah kabur. Dan nggak sengaja dia ketemu sama Bu Enja. Gang Tae buru-buru datang nyamperin Bu Enja dan mau bawa Bu Enja masuk. Tapi Bu Enja berhenti dan dia minta maaf sama Monyong karena udah gangguin Monyong. Tapi gara-gara insiden Bu Enja, Monyong ngerasa dirugiin karena dia diberhentiin kerja. Karena itu dia minta ganti rugi sama Bu Enja. Monyong bahkan minta shawl bulu yang dibeliin sama anaknya Bu Enja. Dan Bu Enja akhirnya ngasih shawl bulu itu. Dan dia bahkan bilang sama Gang Tae kalau beban berat yang selama ini dia pikul telah hilang. Karena itu Gang Tae akhirnya muji Monyong karena Monyong udah bebasin Bu Enja dari beban itu. Pas mau pulang, Monyong papasan sama ayahnya. Ayahnya bilang kalau Monyong bakalan bernasib sama kayak ibunya. Tapi Monyong bilang kalau dia beda dari ibunya. Setelah nyampe rumah, Monyong langsung motong rambutnya. Dan setelah Gang Tae pulang kerja, Gang Tae shock melihat rambutnya Monyong. Gang Tae nanyain ada apa dengan rambutnya. Tapi Monyong bilang kalau dia ngelepasin ikatan di lehernya, alias beban yang dia pikul selama ini. Dengar jawaban Monyong, mereka berdua akhirnya ngakak bareng. Gang Tae kemudian ngerapiin rambutnya Monyong. Sementara di rumah sakit, Ko Dae Hwan tiba-tiba keluar dari kamarnya. Dia juga kelihatan histeris dan entah apa yang dia dengar ataupun dia cari. Gang Tae akhirnya selesai motong rambut Monyong dan dia kelihatan cantik. 이쁘다. Monyong juga bilang akhirnya dia bisa ngelepasin ikatan yang ada di lehernya selama ini. Dia bisa ngelepasin diri dari ibunya. Gang Tae ngasih selamat karena itu, tapi Monyong malah minta pujian. Monyong juga pengen ngajakin Gang Tae jalan-jalan kapan-kapan. Pas mereka lagi makan, Sang Tae kaget banget ngelihat potongan rambut Monyong. Sang Tae juga berkali-kali ngoceh karena dia lebih seneng rambut Monyong panjang. Gara-gara itu Monyong kesel banget sama Sang Tae. Pas Gang Tae mau berangkat kerja, Monyong minjemin mobilnya. Monyong bilang sama Gang Tae untuk gak telat pulang. Tapi anehnya Gang Tae cuma bilang sama Monyong untuk gak bertengkar sama Sang Tae. Pas udah sampai di rumah sakit, ada salah satu temennya yang kesel gara-gara matanya jadi mata panda karena semalaman dia gak tidur. Itu semua karena ayahnya Monyong semalam tiba-tiba kejang-kejang.
Dan pas Gang Tae gantiin dia baju, dia bilang kalau semalam itu ada seorang wanita yang nyanyiin sebuah lagu. Lagu itu tentu gak asing buat Ko Dae-hwan. Tapi pas Gang Tae nanya siapa wanita itu, Ko Dae-hwan gak jawab. Dia cuma bilang wanita itu harusnya udah mati. Tapi ternyata wanita itu ada di rumah sakit itu. Sedangkan Munyong begitu buka internet, dia cuma ngeliat berbagai macam cacian. Dia dibully abis-abisan sama pembencinya. Yang tadinya fansnya, sekarang mendadak jadi pembencinya. Tapi karena di situ ada Sang Tae, Munyong sadar kalau Sang Tae itu fansnya Munyong. Tapi pas ditanyain sama Munyong, apa sih yang paling disukain Sang Tae dari Munyong? Dan Sang Tae bilang kalau dia itu paling suka sama rambut panjangnya Munyong. Seketika Munyong langsung kesel kan dan pergi dari situ. Sedangkan Sang In nyuruh Seung Jae untuk nyelidikin Namjuri. Ya karena Seung Jae emang jago ngelakuin itu, dia berhasil dapetin semua data-datanya Namjuri. Dan di situ kelihatan banget kalau Sang In itu suka sama Juri. Direktur meriksa CCTV di koridor untuk nyelidikin kenapa Ko Dae-hwan bisa kejang-kejang. Dan di situ ternyata ada Bu Okran. Apalagi Ko Dae-hwan kan berkali-kali bilang kalau dia dengar seseorang nyanyiin lagu Oh My Darling Sentimental. Dan setelah dilihat, ternyata Bu Okran lah yang waktu itu ada di koridor. Direktur Oh Ji-won kemudian nyuruh Gang Tae untuk manggil Bu Okran masuk ke ruangannya. Di situ direktur nanyain Bu Okran apa semalam dia nyanyiin lagu Oh My Darling. Dan dia nggak ngaku kalau dia nyanyiin itu. Tapi setelah direktur ngeliat CCTV bener-bener, dia yakin kalau Bu Okran nyanyiin lagu itu. Karena itu direktur ngobrol sama Gang Tae supaya masalah ini cuma mereka aja yang tahu. Dan mulai sekarang direktur nyuruh Gang Tae untuk terus ngawasin Bu Okran. Siang itu Sang Tae udah siap-siap mau pergi. Munyong nanyain Sang Tae mau kemana. Sang Tae ternyata mau ketemuan sama Gang Tae buat makan. Abis itu dia mau pergi kerja paruh waktu. Munyong gak mau kelewatan dong, dia langsung ngintilin Sang Tae. Ternyata mereka makan di restoran Jampong, tempat biasa mereka makan dulu sama ibu mereka. Tempat makan itu adalah makanan kesukaan Gang Tae. Mereka bertiga kemudian makan di situ. Dan Jampong di situ beneran pedes banget. Sambil makan, Gang Tae ingat masa lalu sama ibunya, sama Sang Tae dulu. Dia bahkan udah mau nangis gitu. Tapi Gang Tae terus ketawa gara-gara kelucuan Munyong sama Sang Tae. Sang Tae pergi naik bis, sementara Munyong ngajakin Gang Tae buat minum kopi sebentar. Awalnya Gang Tae sempat nolak, tapi dia akhirnya mau juga minum kopi sama Munyong. Pas dia lagi mesen kopi, gelagatnya Munyong itu udah aneh. Tapi tahu-tahu dia disamperin sama seorang cowok. Cowok itu bilang kalau dia itu penggemarnya Munyong. Dia bahkan ngasih kartu namanya buat Munyong. Dan sebenarnya Munyong baik sama dia karena Munyong itu suka sama pulpennya dia. Cowok itu juga nanya apa Gang Tae itu pacarnya Munyong. Tapi Munyong bilang bukan, dan Gang Tae itu cuma kenalannya Munyong aja. Karena itu si cowok itu ngajakin Munyong makan kapan-kapan. Dan Munyong gak nolak. Munyong bahkan ngasih nomor teleponnya buat si cowok itu. Terakhir si cowok itu nyuruh Gang Tae buat motoin mereka berdua. Pas keluar dari kafe, Gang Tae ngomel-ngomel sama Munyong. Gang Tae bilang kenapa sih Munyong kok ramah banget sama sembarang orang. Sekalipun dia penulis, dia cuma perlu nulis, gak perlu obrol kayak gitu. Apalagi Munyong ngasih nomor teleponnya dia ke sembarang orang. Karena itu Munyong nanyain apa mungkin Gang Tae cemburu sama Munyong. Tapi tentu aja Gang Tae ngelak dan buru-buru pergi. Sang In tiba-tiba datang ke rumah sakit jiwa Ok karena mau nemuin ibunya Juri. Ternyata dia mau ikut-ikutan ngekos di rumahnya Juri. Ya karena dia punya cerita memelas, ibunya Juri akhirnya setuju dia ngekos di situ. Tapi dia harus berbagi kamar sama Jisoo. Awalnya Juri kesel dan dia nggak mau kalau Sang In ngekos di situ. Tapi karena ibunya kekeh, dia akhirnya setuju aja. Pulang-pulang Sang In papasan sama Gang Tae. Gang Tae langsung nyamperin Sang In dan ngomel-ngomel. Gang Tae bilang gara-gara Sang In nyuruh Munyong tersenyum di depan penggemarnya, Munyong jadi senyum di sembarang orang. Munyong jadi lebih gampang muji orang lain keren. Laki-laki bahkan bisa sembarangan nyentuh-nyentuh pinggangnya Munyong. Ya intinya Gang Tae kesel banget gara-gara kejadian di kafe tadi.
Dan Sang-in bingung dong, kenapa dia begitu salah banget di matanya Gang Tae. Arem sama salah seorang pasien juga terlibat cinlok, tapi aturan di rumah sakit itu nggak boleh ada cinlok, apalagi sesama pasien. Kalau sesama pasien cinlok, salah satu dari mereka bakalan dipindahin di rumah sakit jiwa lain. Arem sama salah satu pasien itu ngendep-ngendep di ruang penyimpanan. Ya, mereka backstreet dari semua orang, tapi ternyata mereka ketahuan sama Gang Tae. Meski mereka minta ampun, tapi rencananya Gang Tae bakalan ngomongin itu sama direktur. Sedangkan Munyong bener-bener buntu otaknya dan dia lagi malas nulis. Karena itu dia ngajakin Sang Tae buat main poker. Tapi dia sambil bawa Mang Tai gitu di tangannya. Dan karena itu Sang Tae jadi inget kalau Mang Tai itu punyanya dia. Tapi Munyong bilang kalau Gang Tae udah ngasihin Mang Tai ke Munyong. Tapi karena mereka berdua itu rada-rada, akhirnya mereka berdua berantem hebat. Pulang-pulang Gang Tae dikagetin sama teriakan berantem mereka berdua. Munyong bahkan sampai mimisan. Gang Tae kemudian minta boneka yang udah patah itu dari mereka. Karena itu Munyong kesel banget dan lemparin kepala boneka itu. Gang Tae kemudian bujuk kakaknya supaya kakaknya ngizinin boneka Mang Tai itu jadi miliknya Munyong. Setelah itu Gang Tae benerin bonekanya dan dikasihin ke Munyong yang lagi tidur. Sekarang ini Sang-in udah pindah di rumahnya Juri. Tapi pagi-pagi dia kaget karena kumis sama janggutnya hilang. Ternyata semalam yang nyukur kumis sama janggutnya Sang-in itu adalah Jisoo. Gara-gara ada permen karet yang lengket di kumisnya Sang-in. Waktu berangkat ke rumah sakit, Munyong, Gang Tae sama Sang Tae papasan sama Juri sama ibunya. Di situ ibunya Juri ngundang Munyong untuk makan di rumahnya Juri kapan-kapan. Pas baru masuk kerja, Munyong masuk ke ruangan Ojiwang. Direktur Ojiwang nanyain kenapa Munyong mau kerja lagi. Padahal Direktur Ojiwang itu udah khawatir Munyong udah gak mau berangkat kerja lagi gara-gara waktu itu diberhentiin secara tiba-tiba dan gak dikasih tahu. Tapi Munyong bilang itu semua karena para pasien rindu sama kelasnya Munyong. Tapi yang sebenarnya itu semua adalah permintaan Gang Tae. Gang Tae yang minta sama Direktur Ojiwang supaya Munyong kembali kerja lagi. Gang Tae ngobrol sama seorang pasien yang nyebut-nyebut pacaran sama Arem. Dia berterima kasih sama Gang Tae karena gak ngelaporin semua itu ke kepala perawat. Dan dia janji dia gak akan nyumput-nyumput pacaran di rumah sakit lagi. Dia bakalan jalin hubungan di luar rumah sakit. Dia juga nyeritain ke Gang Tae ciri-ciri orang yang mencintai. Gara-gara itu Gang Tae jadi keinget sama Munyong. Dia jadi nyadarin perasaannya ke Munyong. Begitupun juga dengan Munyong yang lagi ngajarin kelas sastra. Dia lagi ngebahas soal si cantik dan si buruk rupa. Munyong juga jadi sadar perasaannya ke Gang Tae itu adalah cinta. Kepala perawat nyamperin Sang Tae yang lagi ngelukis. Dia ngajakin Sang Tae ngobrol setelah lukisan itu selesai. Cara tiba-tiba mantan suaminya Arem yang suka KDRT dateng jengukin Arem. Dia tiba-tiba ngobrol sama Arem di luar ruangan gitu dan ngajakin Arem buat balikan lagi. Kalau Arem mau balikan sama dia janji gak bakalan mukulin Arem lagi. Tapi Arem gak mau. Arem bilang dia nyukai orang yang ada di rumah sakit sekarang ini. Dan dia rencananya bakalan menjalin hubungan sama orang itu setelah keluar dari rumah sakit. Dengar hal itu, si mantan suaminya Arem ini langsung emosi dan mau mukul Arem. Kebetulan Munyong lagi ada di situ dan Munyong gak tinggal diem dan dia langsung lemparin kaleng di kepalanya si mantan suaminya Arem itu. Gara-gara itu mantan suaminya Arem itu jadi emosi. Dia langsung mukul Munyong gitu aja. Munyong bahkan sampai jatuh, tapi dia nggak kapok juga. Dia masih mau ngajar Munyong. Karena itu tiba-tiba Gang Tae dateng dan mukulin orang itu. Karena kejadian itu Gang Tae disidang dan dia diskors. Dia bahkan nggak digaji selama masa skorsnya. Dan kemungkinan besar dia bakalan dituntut juga. Tapi anehnya setelah kejadian itu dia kok senyum-senyum dan ngerasa seneng. Dia kemudian nyamperin Munyong dan ngajakin Munyong untuk bepergian. Karena waktu itu kan Munyong janji bakalan ngajakin Gang Tae kabur kapanpun Gang Tae mau. Dan Gang Tae maunya sekarang. 가자. Dalam perjalanan Munyong rekomendasiin tempat di Amerika, Eropa, ataupun mungkin di Afrika mereka pergi. Tapi nggak taunya Gang Tae nggak punya paspor.
Karena itu Munyong rekomendasiin mereka pergi ke Pulau Jeju aja. Tapi lagi-lagi Gang Tae nggak mau, karena Gang Tae maunya mereka pergi seharian aja, nggak perlu nginep. Gara-gara itu Munyong kesel banget dan dia nurunin Gang Tae di pinggir pantai gitu. Munyong kemudian pergi gitu aja. Gang Tae kemudian pergi ke kedainya Jisoo dan mereka ngobrol. Gang Tae bilang dia pengen ke Serengeti di Afrika. Ya seperti yang dibilang sama Munyong tadi. Semenjak gaul sama Munyong, Jisoo sadar kalau Gang Tae itu aneh. Jisoo kemudian ngeluh karena dia harus satu kamar sama Sang In, dan Sang In itu kalau tidur berisik banget. Karena itu Gang Tae nawarin Jisoo untuk tidur di kamarnya Gang Tae. Selain itu Gang Tae juga minta tolong supaya Sang Tae bisa sama Jisoo besok. Tapi belum sampai Gang Tae ngomong, Jisoo udah ngerti aja. Gara-gara Gang Tae mukulin mantan suaminya Arem, mantan suaminya Arem ini jadi protes ke keluarganya Arem. Karena itu keluarganya Arem jadi tahu kalau si mantan suaminya ini nyamperin Arem ke rumah sakit jiwa. Karena itu kemudian keluarganya Arem datang ke rumah sakit jiwa dan maksa untuk bawa Arem pulang aja. Karena di rumah sakit jiwa pun udah nggak aman buat Arem. Karena keluarganya maksa banget, Direktur Oh Ji-won akhirnya ngebiarin Arem pulang gitu aja. Pulang-pulang Gang Tae nyamperin Munyong dan dia ngajakin Munyong buat ngobrol. Di balkon Gang Tae ngajakin Munyong untuk jalan-jalan besok. Walaupun tadi udah kesel, tapi Munyong tetap mau aja. Karena suasananya mendukung, mereka hampir aja mau ciuman. Tapi tiba-tiba ada rusa yang bunyi dan gak jadi. Mereka jadi sama-sama salting dan Gang Tae langsung pergi aja. Juri gak bisa tidur dan dia ngobrol sama Seung Jae di luar. Juri curhat soal cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Menurut Seung Jae itu hal yang bodoh. Harusnya Juri menjalin cinta dengan seseorang yang lebih baik. Ya, alih-alih ngehibur Juri, Seung Jae rekomendasiin Sang In. Sementara Gang Tae gak bisa tidur gara-gara terbayang-bayang sama Munyong. Dia ngerasa udah gila. Begitupun juga dengan Munyong yang keinget sama ciuman yang gagal tadi. Pagi-pagi Gang Tae ngomong sama Sang Tae untuk dia pergi ke rumah Jisoo. Nanti sore Gang Tae bakalan jemput dia. Tapi Sang Tae sama sekali nggak ngerespon. Sementara di rumah sakit, Direktur Oh Ji-won ngobrol sama Ko Dae-hwan. Direktur nanyain apa Ko Dae-hwan gak rindu sama putrinya. Dia nyaranin supaya Ko Dae-hwan ikut kelas putrinya. Tapi Ko Dae-hwan bilang kalau Munyong itu mirip sama wanita itu. Wanita yang seperti monster yang udah membunuh orang. Dan dia juga ngaku kalau dia yang udah ngebunuh wanita itu. Gang Tae udah mau bersiap pergi jalan-jalan sama Munyong. Munyong dandanannya aneh banget, udah kayak mau ke sirkus. Sedangkan Gang Tae bawa barang-barang yang gak jelas. Dia bawa kotak obat, banyak jajanan, dan lain-lain. Munyong langsung buang itu semua dan ngajakin Gang Tae pergi gitu aja. Tapi belum sampai pergi, Gang Tae tiba-tiba dapat telepon dari Direktur Oh Ji-won. Mereka berdua kemudian ketemuan. Direktur Oh Ji-won ngebahas soal omongan Ko Dae-hwan tadi. Dia khawatir kalau ibunya Munyong itu adalah orang yang dimaksud sama Ko Dae-hwan. Gang Tae juga ngebahas mungkin ibunya Munyong adalah orang yang ditakuti sama Munyong. Karena itu direktur minta sama Gang Tae supaya dia ngejagain Munyong. Karena mungkin aja ibunya Munyong masih hidup. Dan kalau masih hidup, ibunya Munyong pasti bakalan nyariin Munyong sama ayahnya. Sementara sambil nunggu Gang Tae, Munyong nanyain Sang Tae. Gang Tae pernah main sama cewek lain. Tapi ternyata selama ini dia nggak pernah kenal cewek. Munyong juga nanyain apa Sang Tae pernah benci sama Gang Tae. Meskipun diem aja, tapi Munyong ngerti kalau dia pernah benci sama Gang Tae. Tapi sayangnya Sang Tae nggak mau cerita sama Munyong kapan dia benci sama Gang Tae. Gang Tae sama Munyong kemudian berangkat dan mereka memutuskan untuk pergi ke pegunungan. Gang Tae ngajakin Munyong buat nyebrangin jembatan goyang, tapi Munyong ketakutan. Awalnya dia minta gendong, tapi karena ditinggal sama Gang Tae, dia akhirnya ngikutin juga walaupun takut-takut. Habis itu mereka foto-foto bareng.
Pas lagi bingung mau nyari restoran, tiba-tiba Gang Tae ditelepon sama Jong Tae. Nyata Jong Tae tukeran hari libur sama pasien lain. Dia kemudian ke rumah Arem dan bawa Arem kabur. Tapi dia kabur tanpa persiapan dan dia berhenti di sebuah penginapan. Tapi dia nggak punya uang buat bayar penginapan itu. Karena itu dia nelpon Gang Tae buat ngutang duit sama Gang Tae. Gang Tae nggak mau minjemin uang dan dia malah nyuruh Jong Tae buat pulang. Dia nyuruh Jong Tae untuk balik lagi ke rumah sakit. Tapi secara tiba-tiba Munyong bayarin kamar mereka. Munyong juga bayarin kamar buat dia sendiri sama Gang Tae. Padahal kan rencananya Gang Tae nggak mau nginep. Gang Tae kemudian ngomong sama Munyong, dia nggak mau nginep di situ dan dia bakalan tetap pulang. Tapi Munyong kemudian ngasih pertimbangan karena Arem besok mau dibawa ke Amerika sama keluarganya. Jadi kemungkinan besar Jong Tae sama Arem bakalan kabur berdua. Jong Tae mungkin gak akan balik lagi ke rumah sakit jiwa. Maka itu Munyong ngasih opsi supaya Gang Tae nginep aja di situ. Dan besok pagi Gang Tae bisa mastiin kalau Jong Tae bisa dia bawa untuk pergi ke rumah sakit jiwa. Bukang, Juri, Sang Tae dan semua seisi rumah makan bareng. Mari makan, mereka ngobrol. Bukang juga nanyain keberadaan Gang Tae. Setelah ngobrol-ngobrol, Seng Jae kemudian keceplosan. Mungkin Gang Tae sama Munyong jalan-jalan bareng. Karena itu Juri jadi kesel. Bukang kemudian ngajakin mereka semua buat minum. Sang In sama Juri kemudian beli minuman di luar. Di perjalanan mereka ngobrol. Mereka ngebahas soal Munyong sama Gang Tae. Menurut Sang In, mereka saling tertarik karena suatu alasan. Mungkin karena sama-sama kesepian. Gang Tae kemudian nelpon Sang Tae untuk ngabarin kalau dia nggak bisa pulang. Dia nyuruh Sang Tae untuk tidur duluan. Melihat ekspresi Gang Tae, Munyong berpikir seolah-olah Munyong kayak selingkuhan aja. Mereka kemudian ngobrol. Munyong cerita kalau dulu pas masa kecilnya dia pernah punya seorang teman. Temennya itu dulu suka dibully sama teman sekelasnya. Tapi teman sekelasnya itu pada takut sama Munyong. Karena itu temennya Munyong ini kemudian ngikutin Munyong terus dan ngajakin Munyong berteman. Yang gak lain dia adalah Nam Juri. Tapi suatu hari dia kemudian berteman sama teman-teman lain. Munyong jadi sendirian lagi gara-gara itu. Karena itu Munyong kemudian ganggu teman sekelasnya supaya Juri mau temenan lagi sama Munyong. Tapi ternyata Munyong salah. Karena itu mereka bermusuhan sampai sekarang. Pas mau tidur, Gang Tae nyuruh Munyong untuk sekamar sama Arem biar dia sama Jong Tae. Tapi Munyong gak mau, apalagi besok mereka berdua kan mau pisah. Munyong kemudian bertingkah kayak orang gila. Dia terus-terusan berusaha mau nyium Gang Tae, tapi Gang Tae gak mau. Gang Tae berusaha buat nahan diri. Sampai kemudian Gang Tae meluk Munyong kenceng-kenceng dan nyuruh dia untuk tidur aja. Setelah Munyong tidur, Gang Tae ngomong sendiri kalau mulai sekarang dia udah gak bisa lagi nahan diri. Pagi-paginya Gang Tae bawain bunga buat Munyong. Habis itu Gang Tae malah yang nyosor Munyong. Pas balik lagi ke penginapan, ibu penginapan bilang kalau Arem sama Jong Tae udah pergi. Padahal sepatunya masih ada di situ. Dan gak taunya Jong Tae balik lagi, dia ada di jalan. Ternyata sebelumnya dia udah sempat pergi sama Arem. Ternyata Jong Tae sama Arem udah sempat mau kabur. Ternyata Munyong ngasih uang buat mereka berdua, buat mereka kabur. Tapi kemudian Jong Tae sadar kalau dia itu belum bisa sembuh dari kecanduan miras. Dia masih harus tetap dirawat di rumah sakit jiwa. Dia nyuruh Arem untuk sabar. Jong Tae pasti akan kembali lagi sama Arem setelah dia udah sembuh dari kecanduan mirasnya. Sambil nangis sesegukan, Jong Tae ada di mobil bareng sama Munyong sama Gang Tae. Gang Tae sama Munyong kemudian nganterin Jong Tae ke rumah sakit jiwa. Sampai sana Gang Tae langsung nemuin kakaknya. Ternyata Sang Tae udah nelponin Gang Tae berkali-kali. Tapi karena baterai HP-nya lowbat, jadi Gang Tae nggak tahu. Jong Tae kemudian cerita sama salah satu pasien Pak Tua. Dia nyeritain kalau di penginapan dia ketemu sama Munyong dan Gang Tae. Dia bahkan bilang kalau Munyong sama Gang Tae itu pacaran. Dia cuma bilang akan menyenangkan kalau mereka bisa nikah bareng. Tapi salah satu teman perawat Gang Tae dengar itu, dan dia itu mulutnya lemes banget. Dia ngomongin kemana-mana kalau Munyong sama Gang Tae itu mau nikah. Dan pas dia lagi ngomong sama salah satu dokter,
ternyata di dalam kamar mandi itu ada Sangtai. Sangtai kemudian balik lagi ke tempat pelukisnya. Kebetulan di sana lagi ada kepala perawat yang lagi nanyain Gangtai. Dia nanyain apa dia tadi ketemu Jongtae di depan rumah sakit jiwa atau mereka berangkat bareng dari rumah. Tapi Gangtai bohong dan dia bilang dia ketemu di depan rumah sakit. Karena itu Sangtai langsung teriakin kalau Gangtai bohong. Karena sejak awal Gangtai udah bohong. Dia bilang kalau dia pergi sendirian padahal sama Munyong kan. Karena itu Sangtai akhirnya marah sama Gangtai dan dia nanyain Gangtai itu lebih suka sama dia atau Munyong. Tapi Gangtai jawab kalau dia lebih suka Sangtai. Tapi Sangtai tetap kekeh kalau Gangtai itu bohong. Dia kemudian bilang kalau Gangtai berharap kakaknya itu mati aja.